Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasanya berat untuk tidak memberi mukadimah sebelum kita ucap qiyamul lail sebentar lagi 12 menit, karena subuhnya bergeser, maka ucap dari qiyamul lail ini akan sholat hajat dan yang ditutup sholat witir kita bertambah sempurna. Bapak Ibu sekalian, ada kata-kata filsafat Jawa yang diajarkan oleh Sunan Kalijogo. Saiki sampai catat, saiki neng kini ngini aku gelem. Kasih surat tadi. Saiki neng kini ngene aku gelem. Gelem itu kalau bahasa Arabnya ridho. Kalau ada seorang perempuan dilamar oleh seorang laki-laki, kon gelem dirapi pulang, nggih gelem. Gelem itu ridho. Saiki neng kene ngene aku ridho. Tadi kita bahas betapapun kita berusaha, jika Allah sedang tidak ingin merubah nasib kita, maka tidak akan ada yang berubah. Terus sampai ngoyo ya Allah. Semalam saya dengar ada salah satu peserta yang ingin merubah takdir. Hebat sekali. Sangat bisa merubah takdir. Merubah bujuk sampai dewa yang setengah mati. Merubah. Ya Allah, bujuku gak ngerti ya Allah. Apalagi merubah. Ada orang itu yang tersiksa karena cintanya kepada pasangan hidupnya. Setiap hari datang kepada saya, ngomongin kaenek. Setiap hari datang kepada saya mengeluh tentang cintanya kepada istrinya. Jadi cinta itu kadang-kadang menyelakai kita, kecuali cinta kita kepada Allah. Kalau cinta kepada selain Allah hanya akan membuat kita luka. Cinta kepada selain Allah hanya akan membuat kita luka. Tapi cinta kepada Allah akan memberikan kita sempurna, completely. Orang yang mengharap kepada manusia, sesungguhnya dia sedang bersiap untuk disakitinya. Orang yang mengharap
selain kepada Allah, sesungguhnya dia sedang bersiap untuk kecewa. Nabi Ibrahim katanya sampai berusaha merubah takdirnya sebagai anak seorang ghairul muslim, hingga memenggal berhala-berhala itu. Jadi bukan iradah Nabi Ibrahim, bukan kemauan Nabi Ibrahim. Saya pernah membaca sebuah riwayat, bahkan itu patung itu ngomong sendiri ke Nabi Ibrahim atas perintah Allah, ya Nabi, ya Khalilullah, wahai mbahnya para nabi, aku ini penggalan aja kepala saya, dan Allah yang memerintahkan patung-patung itu bicara, gak apa-apa, penggal saja biar kesyirikan itu sirna. Jadi Nabi Ibrahim tidak melakukan perlawanan. Wong dihukum mereka kelawan. Dihukum bukan kelawan. Kita nggak bisa merubah takdir kita. Hari ini ada sebagian kita takdirnya adalah guru-guru ngajar. Setiap hari kita satu pondok terkesima, anak seorang guru TPQ dua-duanya. Ternyata Allah simpan mutiara, suaranya Masya Allah. Setiap datang ke pondok menangis. Kami hanya guru Al-Quran. Guru Al-Quran itu bukan hanya guru Al-Quran itu sama seperti kita. Saya kuatkan hati. Maka Bapak Ibu sekalian, hari ini pasangan hidup kita, anak kita, rezeki kita, kesehatan kita, apalagi dagangan kita, profesi kita, takdir kita adalah pilihan Allah. Sekuat tenaga sekalipun tidak akan pernah merubah takdir dan nasib. Tetapi yang bisa merubah takdir sesungguhnya hanya Allah. Kabar gembiranya, yang menciptakan takdir juga Allah, yang menulis takdir juga Allah, yang menentukan takdir juga Allah. Apakah kita berani bahwa Allah tidak bisa merubah nasib kita? Apakah berani kita bilang bahwa Allah tidak bisa merubah kenyataan harian yang kita alami hari ini? Maka jika ingin berubah takdirmu, berubahlah sikapmu di hadapan Allah. Sayangnya awak dewe tak bisa melihat Allah. Maka ada Rasulullah SAW, agungkan Rasulullah. Setelah Rasulullah ada sahabat, tabi'in, tabi'at, para tabi'in, tabi'at. Kemudian ada guru-guru kita mulia. Kita baca Fatihah kepada Maulana Syekh Rajab Suhidi, Allah yarhamu, karena beliau kita kumpul di sini. Al-Fatihah. Gak bisa sampai harus ditulis rezekimu sampai ini. Alim tu, kata Imam Malik, alim tu, aku sesungguhnya mengetahui, anna rizqi la ya'kuluhu ahad, sesungguhnya rizkiku
tidak akan dimakan orang lain. Kadang-kadang kita ini kesel karena kita sendiri. Cari uang begitu banyak ditabung, padahal pagi minum teh dengan ngobrol sama suami itu bahagianya udah luar biasa. Tidak banyak loh suami yang mau diajak ngobrol di pagi hari berdua, sedangkan Anda merasakan itu setiap hari. Apa yang Mbak kira sih numpak Mercy, numpak Alphard tuh mereka ngobrol, nggak pernah ngobrol. Sampai pagi hari bisa ngobrol, suami sampai mau mendengar sampean. Mulai kadang jaluk kopi untuk isu gak mau turuti. Banyak suami yang tidak sempat dan tidak pernah mau ngobrol sama pasangan hidupnya di pagi hari. Dia bilang sore ini keluar. Sepuranya kayak sepuluh dan kita ngobrol dulu, habis sudah enak sih. Jika kopimu membuat kamu bahagia, kenapa lantas kau cari yang lain? Rumah tangga itu 80% yang paling penting adalah ngobrol. Bapak-bapak yang sabar kalau ibu sedang bersuara, pokoknya sama menanggung, cuma ngomong, nggak usah disambut. Itu nanti kalau lereng, hati ini bahagia, betul? Betul? Betul. Sampai teh pun kami, coba pun, ya sudah. Saya sebut lagi. Coba rumah tangga itu 80% isinya adalah obrolan-obrolan yang gak penting. Bahas bebek. Ini nanti Abah Rahmat pulang cerita pasti mau imam. Kan gak kelek sih kena. Obrolan-obrolan yang ringan-ringan. Loh itu tuh banyak orang tidak bisa ngobrol begitu di luar sana. Maka takdirmu adalah harimu adalah takdirmu. Jika kau ingin merubah nasib dan takdirmu, maka rubahlah sikapmu di hadapan Allah dan Rasul-Nya. Rubahlah sikapmu di hadapan Allah wa Rasul-Nya. Rubahlah bagaimana kau memperlakukan orang-orang yang diberi ilmu. Rubahlah kebiasaanmu pada majelis ini. Rubahlah pandanganmu tentang majelis ini. Berjalan saja. Masya Allah, banyak yang menyaksikan pondok kita ini nyaris gak pernah cari proposal, ngandung ke bupati, ngandung ke gubernur, terus undang-undang anggota dewan, enggak pernah. Pokoknya jamaah subuh, nanti bolong sekali istighfar, berusaha lagi, nanti jamaah maghrib baca yasin, dan setiap hari diperbaiki. Kami sampai lupa, ternyata dulu semua ada beberapa kawan termasuk bagian dari antum kadang tak ajak, tapi enggak juga nggak apa-apa, tak ajak. Saat mulai BSSU ini bisa membawa keberkahan dalam hidupnya, saya tawari ini dengan mau tayin jalannya. Sampai ada yang saya salah forward, itu sampai tanya, saya senang sekali hati saya, Pak Kiai ini jatah saya ya? Oh bukan, jangan bukan jatah dengan ini.
Terus jatah saya mana? Belum. Senang Pak kalau lihat antum punya mindset seperti itu. Iku koyok swarga mungkin wis buka. Udah kelihatan bau-bau ahli surga. Amin ya rabbal. Nang kene saiki ngene aku saiki nang kene ngene aku si paling enak itu rindu. Gak usah tergesa-gesa urusan sampai persoalan saya itu selesai. Tergesa-gesa memang mau kemana? Atasi dulu dengan nyambel terong sampai sambal kotor terus keringetan. Bahkan kebanyakan kita menghindari makanan-makanan yang mahal. Kita juga setiap hari makan daging, ya. Gak setiap hari makan makanan fast food yang mahal. Butuh kuwi wis diparingi, kuwi wis tok. Ada yang masuk anginan, Allah kasih mobil. Enak visi kuat, dikasih sepeda. Biar oksigennya bagus mana? Oksigen langsung, O2 dengan AC. Hah? O2. Jelas bagus O2. Bisa omong-omongan, mampir sak wayah-wayah ya bisa. Kadang-kadang kita melihat, kita menginginkan yang sedang tidak kita butuhkan. Terakhir, maka sebelum terakhir, usikum manusia, ridho saja, ikhlaskan, ridhokan. Terakhir, lepaskan. Terakhir dalam penutup muqaddimah ini, waqala al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, wa man ahabba an yaftaha Allahu qalbah. Imam Syafi'i berkata, barang siapa yang ingin Allah bukakan hatinya dan Allah berikan rezeki berupa ilmu, fa'alihi bil khalwah wa qillatul akli, maka hendaknya dia menyendiri khalwat, menyendiri yang dibimbing guru tentunya. Jangan menyendiri kamar dikunci jadi khalwat. Khalwat itu menyendiri yang dibimbing guru, seperti Rasulullah dulu berkhalwat dibimbing oleh malaikat jin. Wa qillatul akli, dan makan yang sedikit. Wa tarkul mukhalatatis sufaha, dan meninggalkan berkumpul dengan orang-orang yang bodoh. Wa ba'du ahli ilmu alladhi laisa ma'ahu insaf wala adab, atau berkumpul dengan ahli ilmi tapi yang sedikit adabnya, sedikit kebaikannya. Jadi kalau setelah acara semalam dari sini terus guyon di bawah itu, berbau Pak guyonnya. Senang saya guyon, tapi guyonnya seperti guyon para ulama. Yuk gak bahas macam-macam. Yang paling kuat itu Pak Maksud, bahas tapi maneh. Yang paling fokus, paling tunggu. Bisa Pak Yudi, bisa saya kan. Jadi kata beliau dan Ustaz, ujungnya sini harus kiai lebih dari mantu-mantu teman banget. Tapi itu obrolan yang biasa, seneng. Jadi guyonnya itu guyon berkualitas. Nah itu maka dari itu, maka persahabatan ini dijaga. Persahabatan ini dijaga. Ibu-ibu gak usah khawatir, sering bahas itu mesti kawan. Kalau semakin dibahas semakin kawan sih bahaya sih meneng.
yang Allah anugerahkan rezeki tentang ilmu, fa'alihi bil khalwah, maka baginya hendaknya untuk merutinkan khalwah, wa qillatul akli, dan mempersedikit makan, wa tarku mukhalatatis subha, sejak dengan ngaji, sudah ngaji hikam, sudah ngaji haqaiq tasawuf, sudah ngaji tanbihul ghafilin. Makanya kadang-kadang saya lebih memilih makan di rumahnya dengan ketimbang di warkop. Ini kita ini wis kurang pantas duduk di pinggir jalan kumpul wong tuwek-tuwek terus game online ngaji hikam kok ya gak pantas. Maka itu kadang-kadang saya memilih karena akan mengeraskan hati, dan hati menjadi tertutup jika kita banyak bergaul dengan para orang-orang bodoh, para orang-orang yang jauh dari ilmu, atau memperbanyak makan. Aku lupa tasma'un wa astagfirullah min kulli bil amal. Masih ada waktu 45 menit lagi. Ya. 30 menit. Salat ya 30. Salat jam. Setelah diwiriti, diminta sama yang menciptakan rezeki, diminta yang menciptakan uang, anjene rezeki kuwi ora mesti duit, tapi kabeh butuh duit. Betul. Betul. Kita perlu minta sama Allah khusus. Ya alim, amin. Amin. Ya alim, amin. Amin. Ya ahli ibadah, amin. Amin. Ya kalau duit awake, amin. Sedekah awake, amin. Amin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kata Rasulullah, Allah mengirim 2 malaikat turun ke bumi. Yang pertama mendoakan, ya Allah, lipatkanlah harta orang-orang yang bersedekah di waktu fajar. Malaikat yang satu di komentar, ya Allah, habiskanlah, ya Allah, hancurkanlah harta benda orang-orang yang bakhil. Maka setelah berdoa disedekahkan, insya Allah pulang dari sini Allah lipatkan ke sini. Amin. Gimana caranya? Ayo, rezeki dompet. Kabeh usah dihitung, dicawuk. Hitung makanya oleh pangeran dihitung-hitung.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina wa habibina as-sadiqil wa'dil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah kita di penghujung acara pada hari ini dibahas doa. Intinya dari tema kita, banyak orang itu gak iso apa sih? Bisa berpikir tenang kalau dia tidak sedang tergencet. Dia bisa cerdas sekali, dia bisa sangat cerdas sekali kalau dia sedang tidak terkena apa-apa. Bisa mikir tenang, sawah panen, toko ya laku. Tapi banyak orang tuh selalu bilang gini, wes gak iso mikir, gak iso mikir. Atau dia selalu mengajak lawan bicaranya bilang, terus aku kudu ya apa? Terus saya harus bagaimana? Terus aku piye nek? Gelap. Rohani kita memang kadang-kadang begitu. Saya tuh bayangkan ada ulama ngaji seperti ini, jamaahnya ribuan. Itu dibisiki sama sekretarisnya, minta maaf Kiai, anak satu-satunya Anda kecelakaan dan meninggal. Itu beliau gak berdiri, beliau yang tersenyum. Oh menurut ya. Dan baru kali ini ulama ini tersenyum, terlihat giginya. Selamat apa? Kemudian selesai majelis ilmu,
Beliau kemudian minta diantarkan, kecelakaan nanti. Sang murid ini sampai heran, mohon maaf Pak Kiai, kok jenengan gak gubuh, gak nangis, gak lari, gak teriak? Allah rupanya cemburu kepada anak saya. Allah menginginkan saya yang berdua saja dengannya. Terbuat dari apa hatinya? Kita ini anak kita nggak lulus, nggak bisa masuk kampus, tuh stresnya minta ampun. Sampai lihat itu sehat, akhlaknya baik, Allah kasih kenurutan, manut dengan orang tuanya. Banyak sarjana-sarjana di sana yang durhaka pada orang tuanya. Pasti sampai kalau disuruh milih, pasti akan memilih anak yang manut dengan apapun alasannya. Sampai belum tahu rasanya anak kuliah di kampus favorit di Jakarta atau di Australia atau di Surabaya sekalipun, yang setiap malam dugem mana itu. Sampai kan nggak pernah merasakan stresnya orang tua seperti itu, karena katut kancang dan sebagainya. Kita ini kadang-kadang tadi nuksonur roja inda wujuziz zalam. Kita ini kalau lagi kepepet, lagi pokoknya kayak iso mikir. Jadi yang disampaikan teman-teman itu benar kok. Atas isu itu gedang goreng sampai kopi dadi bungai hati. Tapi sing ditolak reno-reno. Kita ini kadang sering mencari yang tidak kita butuhkan. Maka rohani yang tiap hari ada tetangga pondok itu sampai sakit, tensinya tinggi 170, lempar begini 2 hari. Sebabnya cuma satu, rohaninya tergoncang. Malamnya didatangi orang nagih hutang. Gue 2 hari gak makan, 2 hari gak mikir, 2 hari gak iso mikir, sakit. Maka ada namanya jedah amal Rasul. Ambil jedah seperti yang diamalkan Rasul. Rasulullah bilang, kamu kalau emosi duduk. Dan pembicaraan emosi itu tidak bisa kita, tidak ada yang bisa kita ambil hikmahnya. Maka orang yang emosi tidak boleh memutuskan. Jika kamu duduk tidak sanggup, masih emosi, tidur, terletak. Ini adalah teori jeda. Tiap hari pengalaman pribadi, musik manusia. Putri saya sakit, masuk rumah sakit. Itu tahapan-tahapan sudah saya lalui. Disuruh kamar, sudah dibacakan santri Fatihah, belum Allah berikan kesembuhan. Kita sedekah, biasanya sedekah cesplok, belum. Oh, berarti takdirnya ini silaturahim. Orang yang pernah silaturahim, dokter yang pernah silaturahim dengan saya, itu panas. Saya nulis ini tuh setelah saya merasakan istri saya capek, saya capek. Itu malam kita berselisih keras pendapat. Akhirnya saya kunci semua mulut saya terlentang. Astagfirullahaladzim. Saya gak bisa mikir jernih. Akhirnya saya bangun pada subuh. Saya, kalau saya tidak bisa sampaikan secara langsung, saya minta maaf, saya yang salah. Selesai. Gak mungkin perempuan
perempuan tuh ngaku salah itu mustahil. Kowe aja ngarep sing enggak. Ngono. Wis kelendek anjal sembuh. Beres. Senajan sing salah wong wae. Wong itu percuma sampe ngenteni njaluk sepure wong wedok. Peret. Karena itu takdir mereka. Jadi selalu saya minta maaf. Nanti kalau sudah tenang baru saya ingatkan sekali-kali. Sampai juga harus belajar memulai minta maaf. Tapi ini gak gelem juga apa-apa. Jadi kalau bertengkar soal jangan harap perempuan minta maaf. Istrimu. Kenapa? Yang diberikan Allah kekuatan untuk meminta maaf adalah seorang laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Perempuan gengsi, Allah maka jedahlah. Kenapa monting? Kenapa nggak bisa mikir? Ada orang utang, ditagih, terus utang lagi, nggak ada lirian. Ini kan nggak sehat. Kalau teori ekonomi nggak masuk. Yang benar tuh jual aset, tapi nggak bisa mikir begitu, Pak. Iman kita kayak kesentek, cetak, ngeliut. Belum lagi asosiasi ikatan suami dan istri. Wah, ada beda tuh. Saya kenal salah seorang profesor ahli di salah satu bidang keilmuan, profesor masyhur, kalau saya sebutkan pasti antum kenal. Saya melihat dengan mata kepala saya. Oh, ini ceramah TV, Pak. Oh, berbusa-busa. Kalau di radio, wih, fasih keilmuan. Barang mulai pelan titik. Saya waktu itu jemput beliau ke rumahnya. Pak, lah kok telat nyamuk? Lanang dia ono anu, berarti dia sudah apa? Don. Dia sudah apa? Kalah sakset, Pak. Arek mongko arek ini bojone gak jilbaban. Profesor, seorang profesor. Kuwi dadak ngoblok di depan istrinya. Datanglah ke pesantren sudah bilang, saya kalau di sini merasa kecil sekali. Di kampus saya profesor, di rumah saya kayak kucing. Kenapa? Imannya tersentek terus, iku ilmu kabeh rontok. Makanya semalam tuh ada gurunya datang nggak berdiri, bareng bojone telepon langsung ngomong. Sing suka iki gurune teko nggak? Tegur hormatnya orang muslim. Rasulullah dulu kalau menghormati manusia itu muslim yang berdiri. Rasulullah gurune teko semua bareng bojone telepon langsung ngomong. Iya, oh. Iki lho jajan iku nek kok. Iya. Sing kowe panger. Kulo yang ngomong ya. Begitu lemah iman kita. Sampai istri saya itu bilang, ini tolong beliau jangan cerita ke Umi. Setiap bahas. Aku pokoknya jadi marahi api. Kuwabe saya kuat menahan amarah orang asal tidak dimarahi api. Jadi awak diri gak mulai-mulai. Sombong. Tapi itulah karena goyah iman. Maka ambillah jeda nafas sampai nek kepeksaan, jangan langsung diputuskan. Sampai nek kepepet
ambil jeda dulu sih ya, tak diskusi dulu. Diskusilah sama pasangan itu. Mulai buntu, diskusilah sama saudara tua. Buntu isi diskusi sama guru. Begini gimana ini? Menurut sampean gimana? Diskusi dengan orang yang tidak punya kepentingan. Pelan-pelan, dan kadang-kadang solusinya nggak harus hari itu, sebentar ya. Sambil menunggu pertolongan dari Allah. Munajat ya Allah, ya Allah. Maka dari itu penting. Ya ibu-ibu jangan kerang-kerang. Kasihan bapak-bapak ini godek-godek meleputih kabeh. Terus gak rambut dok godek leput. Makanya sampai digundul teh. Nanti mau ngene. Nanti Belik. Saya sedih lihat orang kalau kurengos jenggot mungkin masih sampai godek, sampai alis putih itu ngempet di sini loh, ngempet. Ya Rabbi, mesti suara sampean. Saudara Nabi Muhammad. Maka jika menghadapi kepanikan, kalau bahasa saya kegoncangan spiritual, ambillah jeda. Penting Pak. Kalau dengan emosi jangan bicara. Apalagi punya anak-anak perempuan, ambil wudhu, nyengkring, pergi. Tidak salah. Tidak semua harus diungkapkan. Dan yang tidak diungkapkan itu belum tentu tidak tersampaikan. Maka dari itu, ayo belajar alam bersama-sama, bareng-bareng. Di penutup saya minta saudara ingin membaca kesimpulan acara sejak semalam sampai pagi ini. Baca orang yang pulau larang-larang mengambil mewek, gak nulis lali, nanti hilang ilmu. Al ilmu soidun wa kitabatu qoidu. Ilmu itu seperti busur panah dan tulisan adalah anak panahnya. Kalau dengan berilmu nggak ditulis lali, itu kayak studi itu mesti tanya, ya Ustaz, wah tapi kasih pak cerita nih, aja nggak ditulis. Ini kalau 17 tahajud kalau tertulis sudah satu buku. Ini kan nanti akan sangat bermanfaat, mungkin tidak sekarang. Ya saya kira itu, saya terima kasih. Yang pertama, alhamdulillah kita bisa mulai lagi. Kalau keberatan 1 bulan sekali, boleh 2 bulan sekali. Gak apa-apa. Jadi yang kedua, khusus kepada Buya dan Ustaz Ibu, kalau ada materi selain saya juga boleh. Misalnya dengan mengundang siapa boleh, nggak harus dengan saya, tapi saya ingin dilanjut, nggak harus dengan kamu. Dengan bebas memilih guru, dengan bebas memilih pemateri tahajud. Tapi kalau memang kami ya, takdir ulas asih itu harus kita jalan. Yang selanjutnya bulan depan silahkan disurvei mau di mana yang nyamannya Alkitab. Alhamdulillah ini nyaman dan saya apresiasi, dan kita kasih tepuk tangan untuk tim media, instrumennya mantap, mari teman-teman. Ini ambil dipuji, ini kurang referensi mesti. Ini kan yang dekat-dekat dengan saya, satu pasti
mesti sering disengit. Lampu itu kalau dengan mendekat pasti belum. Matahari kalau dekat, tapi jenengan pasti yang paling banyak dapat ilmu. Nah, kecuali kita baca riwayat kemarahan, itu bisa jadi rahmat yang Allah suguhkan dalam bentuk yang lain. Yang sabar, karena saya juga sedang belajar menata diri saya. Saya kira itu tadi saya survei sebelum acara ini untuk studi di Amin. Kita akan berikan kepada dua kandidat. Yang pertama adalah Ibu Taufik Maju. Yang kedua Ibu Istighfarin. Dua perempuan ini pagi hari ini menjadi the hero of woman. Perempuan, pahlawan perempuan. Tepuk tangan kemudian. Yang satu sebenarnya sakit karena sedang hamil, Bu Taufik, dan suaminya berusaha meyakinkan. Dari mana rumahnya? Bayang. Iya, sampai Madura. Dari Madura. Dari Madura. Tinggal di Madura. Tinggal tadi dijemput di Madura. Hari Sabtu. Sejak Sabtu dijemput pagi. Sama saudaranya. Sama saudara Jumat sore. Jadi, kebetulan kemarin ada saudara yang punya hajat di Kaliana. Terus habis asar ke sini. Ya, dijemput dari Madura mana? Sampang. Sampang. Sampang kan kemarin jembatannya pedot. Ya, garis itu. Perjalanan lanjut kalau dari Sampang dari hari Jumat naik motor hamil, maka kita hadiahkan liusabbit imanahu, untuk menguatkan imannya agar Allah kuatkan juga jaban bayi dan keturunan. Allahumma amin. Kita harus belajar. Yang kedua Ustazah Istighfarin. Ini enak. Sama pondok kalau kedatangan beliau sepi. Kalau gue gawe kayak dia bisa sepi. Kayak sing cuap-cuap. Di belakang keceriaannya beliau menyimpan banyak kepedihan dan kelemahan. Saya sebagian tahu, sebagian nggak tahu, tapi hati saya bisa merasakan. Pagi hari ini kita berikan hadiah agar sekali lagi dengan niat agar Allah kuatkan, istiqomahkan. Insya Allah segera dapat keturunan kembali. Amin. Allahumma maju. Monggo diberikan oleh Ustazah Inga dan Ustazah Liliana Susanti. Liliana apa? Kerudung hitam ya, dua-dua. Ayo maju. Bismillah. Ayo, Ustazah Inga foto. Sakit? Nggak bisa? Oh ya, diberikan aja. Ya sudah, kasih. Sini Bu ya. Sudah Inga. Bismillah. Ya mudah-mudahan sehat ya. Amin. Saya pakai ribut sama Taufik sama itu.
Ya di situ aja di situ. Ayo Bu, saudari Yudi. Oh Bu Yudi sakit. Oh ya sakit. Yang kerudung hitam lainnya mana? Nenek. Masuk kerudung hitam. Ya, masuk berdiri. Masuk berdiri. Di depan. Ini permintaan kameramen di depan, di sini. Tolong di depan di foto. Bismillah. Bisa Pak Taufik dampingi. Bismillah ya Allah. Nggak apa-apa di sini. Beriku nggih. Bismillah. Agak menengah. Baik, Bapak Ibu sekalian, tibalah kita di penghujung acara. Alhamdulillah dengan semua kenikmatan yang Allah berikan, yang paling indah adalah kita diizinkan, diperkenankan, diridhoi untuk kembali duduk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan 8 jam jenengan duduk. Ini gak bareng-bareng gak kuat. Sujud tadi itu saya 5 menit dah cukup apa ya? Saya bayangkan dulu Rasulullah itu sujudnya lebih panjang daripada bacaan berdirinya. Rasulullah itu rakaat pertama qiyamul lail Al-Baqarah, rakaat kedua Ali Imran. Sujudnya koyo apa? Awalnya sujudnya kerusak. Saya orang barang masya Allah. Coba jadikan 8 jam duduk gelembang. Kita harus semangat, masya Allah. Pilek-pilek waktu-waktu, dengkul loro seneng. Dan inilah anugerah ya. Ulas AC yang sesungguhnya adalah ketika kita diberi kesempatan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling saulan bisa tok iki. Betul? Betul? Ayo, nanti ya, pengen tahu setiap hari 8 jam qiyamul lailnya. Majelis ilmu 8 jam pengen tahu saya. Nggak boleh buat masjid, buat nyenengan dan keluarga. Saya tidak mau menerima khusus untuk sedekah pagi kita di tahajud Qur untuk pondok. Bisa di kesempatan yang lain. Khusus ini menguatkan satu sama lain kita. Dan ini wasiat saya, tidak boleh ada penggalangan dana untuk pondok, untuk masjid kita selama qiyamul lail. Saya tidak mau. Ini murni tempoh hari kita berikan. Alhamdulillah dapat motor 1. Sekarang kuat sekali azimahnya untuk berjuang di pondok. Tempoh hari kita kasih pengobatan, tempoh hari kita kuatkan yang pakai motor. Kita kuatkan iman kita. Masjid sudah ada yang pikir itu rumah Allah, bukan? Ya Allah. Yang paling nanti kalau saya jabri, emang no, kadang ya. Jadi kalau ada tawaran berarti itu rezeki kan tidak semua saya tawari. Ya Pak Koko aja nggak pernah tawari. Pak Sofyan juga tawari. Tapi sudah. Jadi kadang-kadang itu saya menganggap diri saya. Ya, jadi tolong ya Wis, bawa pulang uang itu. Mana Wis? Bawa pulang. Ceritakan ke Mas Anang dan ya sampai kayak apa lah. Pakan-pakan manu.
Segakkan lagi boleh ke iwa, ke lele, bagus. Buat ngecat-ngecat rumah biar gak bosan. Makan kucing juga bagus. Itu kok sing larang makan kucing. Dibilang cing itu gak nih yo. Iki setegai wong tahajud kok. Jangan-jangan doa kucing lebih mustajab daripada doa kita. Oh kucing gak tahu rasa-rasa. Rasa-rasa. Masa Allah nek lu nang waktu kuat itu ya. Masa Allah. Apa jam? Sallallahu Nabi Muhammad. Terima kasih kebersamaan ini, saya apresiasi Pak Sofian dari Tuban, siapa lagi ya, dari Madura, dari Sampang, mudah-mudahan coba pinggir kali kuampe kok dendam sama Mas. Soalnya di luar ring kalah kabeh. Terima kasih, kita berdoa mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Belas kasih Allah bertambah sehingga kita ringan di pikiran, ringan di langkah, ringan di masa depan, ringan di alam kubur, ringan di akhirat. Allahumma al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma ya rabbana akrimna wa la tuhinna, asirna wa la tursid alaina, ardina wa fa'alna. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ada dobres kayaknya. Itu nanti di luar ya. Ya, kita harus jam 6 harus di sini. Kita foto dulu ya, foto barengnya. Boleh ya? Ada dobres di depan rumah. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.